Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lentera Hitam. Untuk episode kali ini, kami akan membawakan kisah nyata tentang pendaki pelanggaran atau pendaki yang melanggar pantangan. Kisah ini kami ambil dari penulis Hero. Terima kasih buat penulis Hero yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Tidak usah lama-lama dan tidak usah banyak berkata-kata. Langsung saja menuju ke ceritanya. Pendaki melanggar pantangan. Sudah 1 minggu setelah diumumkan kelulusan sekolah menengah atas, kami berkumpul lagi untuk membicarakan persiapan mendaki Gunung Slamet. Aku, Haris Setiadi, cukup antusias dan tidak sabar menunggu hari keberangkatanku bersama 3 teman kelasku, Mia, Rozi, dan Ulil. Walaupun sebenarnya ini bukan kali pertama kali aku mendaki sebuah gunung, hari ini merupakan pertemuan ketiga kami sejak sebelum pengumuman di mana kami merencanakan untuk merayakan kelulusan dengan mendaki Gunung Slamet. Kami mengadakan pertemuan di villa milik Mia dan memutuskan menginap karena memang bagi Mia, Ulil, dan Rozi belum memiliki pengalaman dalam hal pendakian. Mia pun menerima untuk hari ini. Kami menginap saja di villa milik orang tuanya, sembari menuntaskan pembicaraan untuk apa saja yang perlu dipersiapkan apabila ingin melakukan pendakian ke gunung. Bisa dikatakan kami melakukan rapat. Ini mengurangi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Mia mengaku dia sering menyaksikan kisah dari orang lain yang melakukan pendakian ke beberapa gunung. Sering terjadi hal-hal yang di luar logika, seperti penampakan dan yang lainnya. Dan itulah yang terjadi. Alasan Mia meminta kami menginap agar dia dapat mendengar cerita pengalamanku dalam hal pendakian. Kamu jangan terlalu kepikiran gitu, Mia. Lagian kamu juga kan yang gak tahu cerita itu benar apa hoaks. Lagi pula gak ada buktinya kan. Itulah tanggapanku saat Mia mengutarakan kekhawatiran itu terjadi di pengalaman pertama mendaki. Mia terlihat cemas karena tanggapanku begitu enteng terhadap kekhawatirannya. Udahlah Mia, gak usah khawatir sampai segitunya, kan ada aku, sambung Rozi untuk sedikit mengurangi kekhawatiran Mia yang dibalasnya jutek. Aku pun mulai melanjutkan pembicaraan malam itu, hingga kami resmi memutuskan akan melakukan pendakian 2 hari mendatang. Tepat hari Sabtu pagi kami berangkat. Istirahat yuk. Ini juga udah terlalu malam. Apalagi Haris bilang perlu banyak tenaga yang harus kita siapkan untuk pendakian nanti, ungkap Ulil sambil menguap. Kami yang memang sudah memutuskan untuk menginap malam itu, akhirnya menuju kamar kami masing-masing. Namun ternyata Mia masih memiliki kegelisahan yang besar. Mungkin karena tontonannya yang mengisahkan hal mistis saat melakukan pendakian gunung. Mia yang sebenarnya sudah merebahkan badannya di atas kasur, kembali bangun dan mencari berbagai cara
untuk menghilangkan kegelisahannya. Mia berjalan ke depan jendela kamarnya, karena memang Mia tidur di lantai 2 villa tersebut. Sebenarnya lebih nyaman lagi kalau keluar dan berdiri di balkon. Namun udara malam itu terasa begitu dingin. Terlebih lagi, villa milik orang tua Mia memang berada di dataran tinggi, yang walaupun tidak hujan pun tetap saja akan terasa kedinginan. Baru beberapa menit, Mia berdiri di depan jendela kamarnya yang dibuka, menikmati pemandangan malam dengan bukit-bukit gelap yang memiliki keindahan tersendiri. Saat malam, jadi hanya terlihat lampu yang temaram dari rumah-rumah warga. Terlihat cahaya yang mengarah ke jendela kamarnya dan membuatnya cukup terkejut. Setelah mengetahui cahaya itu dari senter milik penjaga villa, Mia memutuskan untuk turun dan berbicara sebentar dengan Pak Karno yang sedang membersihkan daun yang jatuh ke atas kolam renang di villa itu. Mbak Villa kan tidak sendirian di villa malam ini, jadi Bapak memutuskan untuk membersihkan kolam renang. Barangkali teman-teman Mbak Mia mau renang besok pagi sebelum pulang. Begitu penjelasan Pak Karno setelah Mia menanyakan apa yang sedang Pak Karno lakukan. Mia yang hanya duduk di bangku samping kolam renang mengenakan jaket, tiba-tiba ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Karno. Apa Pak Karno pernah naik gunung? Pak Karno yang mendengar pertanyaan tersebut membuatnya tersenyum dan berjalan menghampiri Mia sembari meletakkan saringan yang dia gunakan untuk membersihkan dedaunan yang masuk ke kolam renang. Kalau Bapak sendiri sih belum pernah naik gunung, Mbak. Tapi teman sih ada yang katanya orang tuanya juru kunci. Tapi sekarang udah lama Bapak nggak ketemu. Mungkin dia udah jadi juru kuncinya, jawab Pak Karno. Mia yang hanya diam tanpa memberikan jawaban, menerima pertanyaan dari Pak Karno. Emang kenapa Mbak, kok nanya gitu? Tanya Pak Karno. Nggak apa-apa sih Pak. Kirain Pak Karno pernah naik gunung, ungkap Mia, dan tidak lama Mia menyambungkan dengan pertanyaan. Benar gak sih Pak, kalau di gunung itu nyeremin? Sambung Mia. Pak Karno yang mendengar pertanyaan itu dari Mia tertawa kecil dan bertanya kepada Mia. Jangan-jangan Mbak Mia mau naik gunung ya? Mia tersenyum malu karena pertanyaannya membuat Pak Karno tahu keniatan Mia yang ingin naik gunung. Dan Pak Karno hanya memberikan keterangan bahwa memang berdasarkan keterangan dari bapak teman Pak Karno, kalau di gunung memiliki kisah dan sejarah tersendiri. Dan kita yang ingin mendaki gunung itu harus tahu apa saja hal-hal yang menjadi pantangan, agar kita tidak seenaknya dan menjauhi larangan-larangan itu. Mia yang mengerti maksud dari apa yang dikatakan Pak Karno hanya mengangguk dan bergegas bangkit untuk istirahat, agar besok tidak terlalu lelah, karena besok Mia dan teman-temannya harus mencari jasa penyewa perlengkapan pendakian. 1 hari kemudian, setelah mereka melakukan rapat dan menginap di villa milik orang tua Mia, mereka juga memutuskan untuk menginap lagi di tepat malam Sabtu, agar tidak terlalu jauh jarak keberangkatan mereka ke lokasi Gunung Slamet. Villa milik orang tua Mia menjadi tempat yang cocok, karena lokasinya sendiri sudah cukup dekat dengan tujuan pendakian mereka. Akhirnya,
tibalah hari di mana mereka akan melakukan pendakian. Dan setelah mereka selesai mandi dan sarapan, mulai mengambil ransel khusus pendakian. Aku yang melihat Mia masih gelisah, mencoba menenangkannya. Itu pun agar rencana pendakian ini tidak gagal, karena kegelisahan Mia. Setelah semuanya siap dan aku telah membagi barang bawaan mereka masing-masing, bergegas meninggalkan villa. Aku berjalan agak lambat menuju mobil yang kami gunakan untuk menuju ke lokasi. Karena memang sebagian besar perlengkapan berat ada di ransel yang aku bawa. Itu pun karena aku tidak ingin membuat mereka akan cepat lelah apabila aku bawakan barang bawaan yang terlalu berat kepada mereka yang masih pemula. "Ayo Riz, ini nunggu tas kamu loh," kata Rozi yang sudah menunggu di bagasi mobil milik Mia bersama Olil dan Mia. Aku bergegas meletakkan ranselku di dalam, disusul Olil, Rozi, dan terakhir Mia yang hanya berisi keperluan bahan makanan saja. Setelah semua perlengkapan dan kebutuhan kami sudah dimasukkan, kami satu persatu memasuki mobil. Kali ini Mia memintaku yang menyetir mobilnya, dan baru saja kami jalan, terlihat lelaki yang agak tua, mungkin seusia bapakku, masuk ke gerbang villa milik orang tua Mia, mengendarai motor. Aku yang melihatnya langsung turun dan menutupkan gerbang villa, menyangka mungkin saja itu penjaga villa milik orang tua Mia, dan tidak terlalu aku pedulikan. Perjalanan kami mulai dan Olil duduk di sampingku, memutarkan musik mengiringi perjalanan kami ke lokasi. Mia terlihat diam, entah masih gelisah atau saja berusaha untuk tidak memikirkan kegelisahan yang dia rasakan. Sebenarnya aku juga ikut khawatir dengan Mia, karena bisa saja Mia akan kalah dengan pikirannya sendiri. Namun tiba-tiba Rozi memotong hal yang sedang kupikirkan. "Kalau pikir-pikir, biaya naik gunung lumayan juga ya Riz. Tapi ada nggak ya naik gunung yang murahan dikit lah?" Aku tersenyum mendengar perkataan Rozi dan memberikan jawaban kepada Rozi. "Udah umumnya segitu sih. Tapi kalau kamu mau, kamu buat jalur sendiri aja sih." Aku yang masih tersenyum, sontak terkejut jawaban Rozi dari apa yang baru saja aku katakan. "Nah, itu dia Riz. Kita cari jalur kita sendiri aja. Kan yang penting sama-sama naik." "Ngawur kamu. Itu malah bahaya," jawab langsung kepada Rozi. "Ya, kalau gitu kita pakai jasa tour guide aja lah. Pasti ada kan?" sambung Rozi. "Ya ada sih," aku menimpali. "Tapi kita kan tetap harus bayar." "Walaupun jadi nggak bayar biaya masuk lokasi," jawabku kepada Rozi. "Nah, kita coba aja Riz. 1 bisa ngirit, 2 juga apa sih yang ditakutin? Setan. Ada aku lagi. Tenang, kalian kan tahu kalau aku bisalah ngurus-ngurus setan doang," jawab Rozi agak sombong. Aku hanya diam saja, dan sebenarnya tidak ingin menghiraukan apa yang dikatakan oleh Rozi. Namun ternyata Olil memandangiku seperti menunggu jawaban dariku. Pandangan Olil kepadaku membuatku bingung, yang sebenarnya tidak ingin menanggapi hal ngawur dari Rozi. Mataku pun bingung memandang ke sana kemari, mencari alasan dan melirik
ke arah Mia yang masih terdiam melihat keluar dari jendela mobil dan mencoba menanyakan hal itu kepada Mia. Aku nurut Mia aja deh. Aku berharap Mia tidak mungkin mengiyakan hal yang mungkin saja dapat membahayakan kami nantinya. Namun yang terjadi justru sebalikannya. Terserah kalian saja deh. Dan benar saja, jawaban Mia disambut gembira oleh Rosie karena merasa dipenuhi keinginan gilanya. Ulil hanya tersenyum melihat tingkah Rosie. Namun yang masih ada di pikiranku hanya bagaimana keadaan Mia. Ulil yang telah menghubungi pihak tour guide memintaku segera memilih jalan yang lain agar menuju tempat yang baru saja mereka sepakati. 1 jam perjalanan telah kami tempuh, karena aku juga harus mencari jalan memutar, dan jarak jalur yang akan kami tempuh juga berbeda dari jalur yang semestinya. Aku masih duduk di depan setir, memperhatikan Ulil dan Rosie yang sedang menyelesaikan urusan mereka dengan pihak tour guide. Aku kembali melihat keadaan Mia sekarang melalui cermin di atasku. Dan Mia masih terlihat agak kurang bersemangat, yang membuat diriku ikut khawatir. Karena jika memang ini kami lakukan, bukan hanya mereka yang menjadi pertama kalinya, bahkan juga aku yang akan menaiki jalur yang bukan semestinya. Lamunanku berhenti setelah Rosie mengetuk jendela di sampingku dan memintaku keluar untuk bergegas menyiapkan perlengkapannya. Kami yang sedang mengambil ransel di bagasi belakang mobil, mencari Mia yang belum keluar dari mobil. Ulil menghampiri Mia dengan mengetuk jendela di samping Mia yang membuatnya keluar dari mobil. Setelah kami semua selesai dan telah menggendong ransel kami masing-masing, melanjutkan melakukan doa bersama sebelum mulai beranjak ke perjalanan. Doa selesai, kataku memimpin doa. Aku memperhatikan lelaki yang akan memandu kami. Dia hanya membawa ransel kecil, yang mungkin hanya berkakas dan pakaian, atau mungkin jas hujan. Aku menghela nafas, menghadap ke atas berharap tidak akan ada apa-apa. Langit pun dapat aku lihat cerah setelah menghela nafas dan kami mulai berjalan dengan lelaki itu yang memimpin kami di depan dan aku di paling belakang. Gimana, Riz? Gini kan seru. Aku yakin kamu gak bakalan nyesel, kata Rosie yang berjalan di depanku. Aku hanya diam saja, tidak ingin memikirkan perkataannya dan terlebih lagi ini asing bagiku. Namun di tengah perjalanan kami, aku juga ikut teringat kalau benar yang dibawa lelaki itu hanya perkakas dan pakaian. Berarti kami pun harus membagi persediaan makanan kami dengannya, juga tenda tidur kami. Walaupun memang aku membawa 2 tenda. Aku pikir mungkin hanya perkakasnya yang berguna untuk kami berjalan, karena kami harus membuka jalan. Walaupun lelaki itu mengatakan jalur itu beberapa kali dilalui warga setempat. Namun, tetap saja sebenarnya jalur ini bukanlah jalur resmi yang diperlukan kepada para pendaki Gunung Slamet. Bahkan mungkin saja, karena ini bukan jalur resmi, banyak jalur yang tertutup rumput, maupun semak dan pepohonan kecil, yang memang benar saja, karena baru saja aku melihat lelaki itu mulai mengayunkan parangnya
untuk membuka jalur untuk kami berjalan. Untung kalian ini naik tidak terlalu siang, jadi kemungkinan kita bisa sampai di pos 3 tidak terlalu sore, kata lelaki itu sembari masih membersihkan belukar yang menghalangi jalan kami. Aku berpikir, semoga saja begitu. Tapi, berbeda cerita kalau tiba-tiba hujan turun atau kabut walaupun kami memang mulai berjalan dari pukul 8 pagi. 1 jam kami melakukan perjalanan. Dalam perkiraanku, seharusnya tinggal 30 menit lagi kami sudah sampai di pos 1 Blakbak. Aku berjalan sambil mengawasi sekitarku, karena aku masih saja berpikiran mengenai kemungkinan yang terjadi seperti adanya hewan buas yang dapat sewaktu-waktu muncul menyerang kami. Kira-kira kita bakal mendirikan tenda di mana ya? Tanya lelaki yang memimpin kami, dan mungkin saja dia juga sedang memperkirakan jarak perjalanan nantinya dari pos ke pos. Ah, itu mah gampang mas. Kita bisa bikin tenda di mana aja lah. Lagian semua mau sampai pos berapapun, kuat kok kecuali Mia, jawab Rozi sembari menggoda Mia. Yang penting, kalau aku capek istirahat, jawab Mia cepat. Udahlah Zi, jangan gitu. Gak baik, kita lagi bukan di daerah kita. Jadi jangan sembarangan juga. Aku pun ikut memberikan jawaban, karena mulai tidak nyaman dengan perilaku dari Rozi. Udah, jangan berisik kalian ini. Kita kan udah ada pemandu. Ikutin aja dia. Pasti tahu baiknya gimana kok. Gak seru juga kalau malah kalian berantem sendiri, jawab Ulil. Aku juga merasa benar juga yang dikatakan Ulil. Tapi aku jujur, sudah mulai tidak nyaman kalau Rozi terus-terusan bersikap seperti itu. Namun dari kalkulasi waktu perjalanan kami, mungkin ini akan normal-normal saja. Dan Mia bahkan belum istirahat sama sekali sampai kami tiba di pos 1 Blakbak. Aku pun memutuskan untuk istirahat sebentar dan meminta yang lain bisa minum dan meregangkan otot sebelum kembali perjalanan. Karena bisa saja perjalanan kami berikut akan menguras tenaga. Perjalanan kami sampai pos 1 sepertinya membuat Mia sedikit lega, karena aku melihatnya mulai mengeluarkan telepon genggamnya untuk sekedar mengabaikan momen. Oh iya, hampir saya lupa. Di perjalanan berikutnya, aku harap beberapa dari kalian ikut memfoto jalur ya, menghindari terjadinya kabut saat turun nanti, kata lelaki itu. Benar juga. Kupikir dan sepertinya aku juga telah salah menilai lelaki itu. Kini aku mulai menjernihkan pikiranku dan berusaha menikmati perjalanan seperti halnya pengalamanku di pendakian sebelumnya. Hingga aku mulai senang melihat senyum Mia mulai merekah dan berani menanggapi sedikit pembicaraan kami di perjalanan dari pos ke pos. Kali ini sudah menunjukkan pukul 4 sore. Kami hampir sampai di pos 5 Watuireng. Apa benar ini akan baik-baik saja? Nyatanya, kami hampir tepat waktu sampai di pos 5. Hanya terpotong waktu istirahat saja. Itu pun hanya minum dan rokok kami. Hingga tibalah kami di pos 5 Watuireng. Menjumpai beberapa pendaki lain yang sudah dengan tendanya masing-masing. Suasana yang cukup lama aku tidak merasakannya sejak kakakku menikah. Memang hobiku ini muncul saat pertama kali kakakku mengajakku untuk mendaki gunung. Hingga saat ini aku masih menyukainya.
walaupun tidak bersama kakakku. Kami segera menyiapkan tenda, sedangkan lelaki itu pergi ke sungai yang memang berada di dekat lokasi tersebut untuk sekedar membersihkan diri. Setelah kami selesai mendirikan tenda, aku dan Mia memutuskan pergi ke sungai untuk membersihkan diri dan mengisi kembali persediaan botol air minum kami yang sudah beberapa habis saat di perjalanan. Terlebih lagi saat kami berjalan dari pos 4 Ranu Amerta ke pos 5 Watu Ireng yang cukup terjal, walaupun awalnya landai saja. Aku bersyukur sekali dan berpikir ini mungkin akan menjadi perayaan kelulusan yang sukses bagi kami. Akan tetapi, mengapa masih saja ada hal yang membuatku cemas? Entah apakah itu. Rupanya, apa yang sedang kupikirkan mencuri perhatian dari Mia, yang akhirnya menanyakan hal itu kepadaku saat aku kembali menghampiri Mia yang baru saja duduk setelah membersihkan wajahnya. "Kayaknya gelisahnya pindah nih ya?" tanya Mia kepadaku. Yang sebenarnya bisa dilihat kalau Mia mengejekku. "Alah, enggak lah. Mungkin kecapean saja aku." Aku menjawab sembari tertawa. "Aku gak nyangka akhirnya kamu bisa senyaman ini juga ya," sambungku kepada Mia. Mia hanya tersenyum memandangi air sungai yang mengalir dan tidak begitu deras. Setelah menghela nafas, dia mengungkapkan hal yang menjadi kekhawatirannya waktu itu. Dan baru saja aku mengetahui kalau telepon genggam miliknya tertinggal di mobil. Aku sempat terkejut, karena juga baru menyadari hal itu. Mia kemudian melanjutkan ceritanya, mengenai pengalaman berbeda yang dialaminya kemarin di villa. Malam itu memang jelas, Mia berbicara dengan Pak Karno, penjaga villa milik orang tua Mia, dan memang mengenal Mia dari kecil. Anggapku mungkin saja dia yang menutup gerbang villanya tadi pagi. Namun, hal yang membuatku terkejut saat Mia mengatakan setelah dapat pesan dari orang tuanya bahwa Pak Karno baru dapat menjaga villa Sabtu pagi, sedangkan Mia berbicara dengannya malam itu saat kami menginap untuk merencanakan rapat. Bagaimana mungkin orang tuanya bisa berkata demikian? Tetapi setelah Mia menanyakan hal itu ke penjaga villanya, ia pun berkata hal yang sama dengan orang tuanya. Bahkan dia mengirimkan foto bahwa beliau, Pak Karno, tengah ada di rumah Mia bersama ayah Mia, dan baru berangkat malam Sabtu dari rumah Mia di luar kota. Mia mengatakan mungkin saja dia mimpi, atau hanya Pak Karno yang lupa mengingat waktunya, hingga mengira itu waktu yang sama saat Mia berbicara dengan Pak Karno. Namun hal yang membuatku terkejut, aku sendiri melihat lelaki itu mengenakan baju yang sama pada malam Sabtu di luar halaman villanya, tanpa dapat kulihat wajahnya yang jelas. Entah aku yang salah atau hanya kebetulan. Perbincangan kami ternyata cukup lama, hingga membuat Rozi memanggil kami dari atas. Aku dan Mia bangkit pergi kembali ke tenda. Namun, lelaki itu ternyata ada di sungai juga, di sisi yang lain, tengah mengambil air untuk persediaannya. Kami kembali berpandangan, hingga suara lelaki itu seperti tepat di telinga kami, mengatakan hal yang sama antara aku dan Mia. "Pulang." Halus dan dingin sekali bisikannya.
membuatku dan Mia menoleh mencari lelaki itu yang seharusnya ada di dekat kami dengan suara sedekat itu. Dan hal yang tidak kami sangka, lelaki itu tengah berdiri di tempat yang lain, di sisi pohon yang besar. Mia menjatuhkan botolnya, pucat wajahnya, jelas ketakutan. Segera aku ambil botol yang dijatuhkan Mia dan menarik tangannya untuk segera pergi dari tempat itu. Sesampainya kami di tenda, aku segera memberitahukan hal ke Mia untuk tidak menceritakan hal itu kepada Ulil dan Rozi. Aku membuat Mia agar bersikap seperti tidak ada apa-apa. Kami yang baru saja sampai ke tenda, ternyata tidak menemukan Rozi dan lelaki itu. Hanya ada Ulil yang sedang memasak mie rebus untuk kami makan. Karena kami memang memutuskan untuk tidur di sana terlebih dahulu, dan baru akan pergi ke puncak besok pagi-pagi sekali. Hal itu menjadi pertimbanganku agar perjalanan kami pulang pun tidak sampai larut malam. Menurut Ulil, Rozi akan menaiki puncak sore ini. Karena baru mendengar, menurut lelaki itu, puncak sangatlah indah sore ini. Dan mereka hanya sekedar ingin melihat matahari tenggelam, lalu turun lagi ke tenda. Aku yang mendengar hal tersebut merasa itu tidak mungkin, karena perjalanan ke puncak dari pos 5 pun memakan waktu 1,5 jam. Itu pun jika mereka tidak bertemu kabut. Dan yang aku pertimbangkan juga adalah perjalanan pulang mereka pun tentu malam hari, hingga mereka sampai ke tenda lagi. Semua aku pikirkan terlebih lagi, karena aku merasa ada yang janggal dengan lelaki itu. Dan mungkin juga karena kesalahan kami. Bahkan kami tidak mengenal dia, baik namanya, pengalamannya, dan sebagainya. Aku yang khawatir terhadap Rozi, segera menyiapkan perlengkapanku untuk menyusul mereka. Setelah aku memberikan pengertian kepada Mia dan Ulil untuk menunggu di tenda saja sampai kami kembali, aku bergegas sedikit berlari agar paling tidak aku bisa mendekati mereka lebih cepat. Aku tidak menyangka akhirnya akan mendaki ke puncak sendirian seperti ini, hanya untuk mencari temanku. Namun, yang aku pikirkan adalah ini pertanda kami dilarang untuk sampai ke puncak. Pusing aku memikirkan kejanggalan ini yang satu persatu mulai datang. Mulai dari aku yang hanya 30 menit sampai ke puncak, kemudian kembali ke tenda karena tidak menemukan mereka di puncak. Namun, mereka ada di tenda bersama Mia dan Ulil. Jika mereka memang turun saat aku sedang naik, seharusnya kami berpapasan di atas, dan rasanya juga tidak akan mungkin dia begitu sebentar untuk berada di sana, karena aku pun melihat begitu bagus pemandangan di puncak. Namun karena kejanggalan mulai banyak, aku memutuskan mengajak mereka turun juga, dan mengurungkan niat untuk naik ke puncak. "Yang benar saja kamu, Riz. Aku kesini kan buat lihat puncak," jawab Ulil saat aku meminta mereka untuk turun dan mengurungkan naik ke puncak. "Ada banyak pertimbangan kalau kita ke puncak, Lil. Apalagi itu mungkin juga bakal membahayakan kita juga," kataku sambil menjelaskan kepada Ulil. "Bukan masalah kan kalau kita naik besok. Itu juga udah perjanjian kita buat naik ke puncak besok," tegas Ulil. "Lil, percaya aja Lil. Kita harus cepet-cepet turun. Perasaanku juga gak enak." Mia ikut membujuk Ulil.
Ulil nampak begitu berat dan merenungkan pikirannya. Namun, baru saja kami berhenti bertengkar, tiba-tiba Rozi dan lelaki itu bangun dan mengambil ransel. Mereka berjalan untuk turun. Kami panik. Mereka yang tidak ikut perdebatan tadi dan hanya diam, tiba-tiba memutuskan turun tanpa memberikan pertengahan apapun kepada kami. Aku langsung mengambil ranselku. Diikuti Ulil dan Mia. Kami bingung harus bagaimana. Hingga aku pun meninggalkan tenda pemberian kakakku di sana. Aku mengejar Ulil dan Mia di depan untuk mempersiapkan perlengkapan yang sudah aku jelaskan apabila kami terpaksa akan melakukan pendakian maupun turun di malam hari. Aku pun menyusul Rozi yang berjalan di belakang lelaki itu untuk memberitahukan hal yang sama. Namun, aku benar-benar panik. Wajah Rozi begitu pucat dan pandangannya terasa amat dingin sekali. Awalnya aku merasa apakah Rozi merasakan hipotermia. Namun jika benar, seharusnya dia tidak bisa berjalan setegap ini. Aku memanggil Rozi untuk berhenti, namun tidak juga dihiraukan. Aku hanya berdoa, mengapa kejadian ini di pendakian ini begitu janggal? Sebenarnya apakah yang telah aku dan temanku lakukan? Semoga saja tidak ada hal yang begitu. Janggal di luar batas kemampuan kami. Sampai akhirnya, kemisteriusan gunung ini aku rasakan benar-benar besar. Karena lagi-lagi aku harus sampai di pos 1 hingga di depan mobilku sebelum jam 8 malam. Sedangkan kami meninggalkan pos 5 jam 6 sore. Lelaki itu langsung meninggalkan kami dan Rozi, langsung masuk ke dalam mobil. Begitupun Mia dan Ulil. Namun, aku menahan mereka. Aku ingin menyampaikan hal yang menurutku janggal. Karena aku pun tahu, kalau mereka tidak memeriksa suhu, jarak, maupun lamanya perjalanan kami. Setelah aku memberikan keterangan itu kepada mereka, yang sudah pasti terkejut, aku melanjutkan dengan pertanyaanku mengenai sikap lelaki itu dan Rozi yang aneh. Udahlah Riz, kita udah turun sampai di sini. Dan itu aja udah untung banget. Jangan kamu bikin drama-drama aneh. Ulil menjawab dengan masih begitu kesal kepadaku. Iya Riz, anggap saja ini kemudahan yang diberikan ke kita untuk sampai di sini lebih cepat. Mia pun mengatakan hal itu untuk membuatku berpikir positif. Ulil yang merasa kelelahan ingin langsung pulang ke villa dan masuk ke dalam mobil. Aku pun begitu dengan Mia, hingga kami benar-benar sampai di villa milik orang tua Mia, tepat di jam 9 malam. Aku melihat, mungkin itu Pak Karno yang diceritakan Mia sebagai penjaga villa milik orang tua Mia. Udah pulang Mas? Tanya Pak Karno kepada aku, yang terakhir keluar dari mobil karena memang harus memarkirkan mobil milik Mia ke dalam bagasi. Iya Pak, aku memberikan jawaban yang paling tidak memberikan tanda kalau kami begitu lega sudah sampai di villa. Namun pertanyaan dilanjutkan lagi kepada saya yang membuatku terkejut. Tapi kok cuma 3 orang yang pulang Mas? Tanya Pak Karno, yang membuatku langsung lari meninggalkan mobil, mendatangi mereka yang ada di dalam villa. Aku memberitahukannya pertanyaan itu juga kepada Ulil dan Mia. Mereka pun terkejut. Kami pun merasa berat sekali. Mengapa kejanggalan ini harus terus ada,
walaupun kami sudah sampai di villa milik orang tua Mia. Kami langsung mencoba memastikan keberadaan Rosie, yang menurut Olil, dia langsung menuju ke kamarnya. Dan benar saja, di sana kami tidak menemukan Rosie. Kami mencari Rosie di seluruh bangunan villa ini, namun tidak ada. Tidak menemukan Rosie sama sekali. Kami begitu kebingungan. Kemana Rosie? Dan apa yang sebenarnya terjadi? Baru saja telepon milikku berdering. Segera aku mengangkat telepon milikku. Aku begitu terkejut. Ternyata telepon itu dari orang tua Rosie, yang mengatakan bahwa orang tuanya baru saja mendapatkan telepon dari tim SAR yang menginformasikan menemukan telepon genggam milik Rosie yang berada di gunung. Dalam telepon tersebut, orang tua Rosie berkehendak untuk pergi menuju ke pos pendaftaran pendakian Gunung Slamet. Aku pun segera menginformasikannya kepada Olil dan Mia, yang segera menuju ke sana juga. Rupanya, Pak Kirno berkehendak untuk ikut bersama kami mencari Rosie. Aku hanya bergegas dan sedikit mempercepat perjalanan kami menuju di pos pendaftaran, dan sudah amat ramai. Pak Kirno langsung turun karena ingin menemui temannya, seseorang juru kunci gunung itu, yang memang sudah berdiri bersama lelaki yang memandu kami saat melakukan pendakian. Kami menyusul Pak Kirno, dan aku yang begitu kesal ketika baru saja melihat lelaki itu. "Kemana Rosie?" Aku berdiri mendekatinya, dan aku pegang bajunya, hendak memukul lelaki itu. "Mas, maaf mas. Mas, tolong berikan waktu saya untuk menjelaskannya," jawab lelaki itu dengan gugup. Berdasarkan perkataan lelaki itu pun, menyangka bahwa kamilah yang tersesat. Karena dia mengatakan telah turun ke tenda setelah kami dari puncak bersama Rosie, namun tidak menemukan kami. Hanya tenda dan ruang terbuka di pos 5 yang sepi tanpa pendaki yang lain. Hal itu begitu janggal, karena pada saat itu justru kami turun dari pos 5 bersama lelaki itu dan Rosie. Begitupun dengan banyak tenda yang masih berdiri di pos 5. "Apa maksud kamu?" Aku begitu kesal mendengar perkataan lelaki itu. Aku yang tengah bersikeras meminta pertanggungjawaban dari lelaki yang memimpin pendakian kami. Tiba-tiba muncul pendaki yang lain menghampiri aku. Mereka merupakan kelompok yang kami temui di pos 5, karena tenda yang mereka didirikan persis di samping tenda milik kami. Mereka mengembalikan 2 tenda milikku yang mereka bawakan dari pos 5 dan memberikan perkataan bahwa dia memanggil kami karena melihat kami turun tanpa tenda. Namun, begitu mereka menyusul kami sampai pos 4, tidak menemukan kami. "Semua pendaki yang bersama kalian di pos 5 merasa kalian hilang, dan kami memutuskan melakukan pencarian di setiap pos dan tidak menemukan kalian." Begitu kata salah satu pendaki dari kelompok yang menghampiriku. Aku masih tidak bisa mengerti, mengurai penjelasan mereka satu persatu. Mulai dari lelaki yang memimpin pendakian kami, yang mencari kami, sampai para pendaki yang tidak menemukan jejak kami, yang turun meninggalkan tenda. Semuanya mengira kami telah hilang di atas. Namun, justru kamilah yang merasa telah kehilangan Rosie. Namun lelaki itu mengatakan dalam pencariannya bersama Rosie terpisah di pos 4.
karena Rozi berlari terlihat khawatir mencari kami. Lelaki itu kemudian kehilangan jejak Rozi hingga dirinya sampai di base camp dan menyampaikan berita kehilangan itu. Kini, tim SAR bersama kelompok pendaki sudah membentuk tim pencarian di tengah keramaian kami yang sedang memberikan penjelasan satu persatu. Datang keluarga Rozi yang ikut mencari Rozi sampai ke base camp. Ibu Rozi langsung pingsan mendengar anaknya telah hilang. Waktu semakin larut hingga pagi, Rozi belum juga ditemukan. Aku bersama keluarga Rozi berada di rumah sakit menjaga ibu Rozi. Kurang lebih hingga 3 hari kami belum juga pulang berada di rumah sakit. Kami hilang harapan, karena kalau hari ketiga kami tidak kunjung mendapatkan kabar Rozi, maka pencarian dihentikan karena cuaca yang kami terima dari Olil yang harus bolak-balik ke base camp mencari kepastian. Sampailah saat Olil menyatakan bahwa pencarian harus dihentikan, sementara dan kami harus pulang dengan tangan kosong tanpa menemukan Rozi. Upaya masih kami lakukan di rumah, dan berusaha apapun hasilnya kami terima dengan lapang dada. Kami sering menyelenggarakan tahlil di rumah Rozi, karena hingga hari ke-6 Rozi belum juga ditemukan. Aku sendiri sebenarnya memutuskan bahwa besok tepat hari ke-7 akan kembali ke base camp untuk mencari kabar selanjutnya. Karena kabarnya tepat di hari ke-7, jika Rozi tidak juga ditemukan, kami akan menggelar pengajian di sana, mengenang kepergian Rozi. Namun tanpa hal yang kami kira, mendapatkan kabar dari Pak Kirno, penjaga villa milik orang tua Mia, bahwa Rozi ditemukan di salah satu aliran sungai dekat pos 3 dan sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Aku memutuskan ke sana bersama rombongan keluarga Rozi dan menemuinya di rumah sakit. Keadaannya begitu kurus dan lemas. Aku yang menanyakan banyak hal kepada Rozi. Upayaku berhasil karena dari sekian pertanyaan Rozi tidak memberikan keterangan. Wajahnya pucat, bibirnya kering. Dia mengatakan, "Jika kamu ingin anak ini selamat, kembalikan batu ini dan tukarkan nyawanya yang masih tertinggal di sana." Aku menggenggam batu itu. Aku langsung pergi meninggalkan semua di rumah sakit. Semua nampak kebingungan. Ternyata hanya aku yang mendengar apa yang dikatakan Rozi. Aku pergi menaiki mobil, namun disusul oleh Pak Kirno dan temannya, seorang juru kunci yang mengaku melihat batu yang diserahkan Rozi kepada aku. Kami bergegas untuk kembali naik ke gunung untuk mengembalikan batu itu. Dengan cuaca yang begitu lebatnya, kabut, kami mengantarkan batu itu dan segera turun kembali ke base camp. Namun, kabar berikutnya membuatku begitu lemas, bahwa Rozi telah meninggal dunia di rumah sakit. Cerita ini pun selesai, cukup sampai di sini. Begitulah penjelasan cerita ini. Ternyata Rozi membawa sesuatu dari gunung yang tidak seharusnya dibawa pulang. Bagaimana pendapat Anda tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan cerita ini. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.